Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langkah brilian yang kali ini teman-teman dimainkan oleh Mikko Bobotsov melawan Mekeltal yang sangat takjub ketika teman-teman tahu langkah dari Mekeltal yang sangat brilian dan jenius. Dan partai ini dimainkan di World Championship U26 di Finlandia pada tahun 1958. Dimulai dari D4, kuda F6 dijawab oleh Mekeltal dan C4, G6 dan kuda ke C3, gajah ke G7, maka terbentuklah bangunan King Indian Defense. D4 dijawab oleh putih dan D6. F3, di sini Mekeltal teman-teman langsung rokade pendek. Kuda G ke E2 dan C5 mengajak pertukaran dan merusak formasi pion di sayap menteri tujuan Mekeltal. Ketika dipukul pion ini, maka di sini sebenarnya tidak mungkin dilakukan pemukulan juga karena menteri Mekeltal akan hilang. Baik, kembali ke posisi di saat C5. Tujuannya ketika dipukul oleh putih nih teman-teman, tidak mungkin dipukul oleh Mekeltal karena dia pasti menaikkan kuda nantinya ke C6. Jikapun dipukul, akan dipukul oleh pion, tidak mungkin pakai menteri. Tujuannya di sini hanya merusak formasi struktur pion yang di sayap menteri nanti dari Mekeltal, teman-teman. Kembali ke posisi di saat C5. Langkah partai gajah ke E3. Dia tidak mau dirusak formasi pion sentrumnya, langsung dia menjaga dengan gajah ini, teman-teman. Kuda B ke D7 dijawab oleh Mekeltal. Terbentuklah varian Petrov dari King Indian Defense ini. Menteri ke D2, di sini dari putih bersiap untuk rokade panjang. A6 dijawab oleh Mekeltal. Di posisi ini Mikko Bobotsov langsung rokade panjang. Dilanjutkan dengan menteri ke A5. Raja langsung ke B1 teman-teman untuk mengamankan terlebih dahulu dari kemungkinan serangan pion yang di A2 ini, teman-teman. B5 dijawab oleh Mekeltal. Terobosan ini langsung bertujuan mendesak ke sayap menteri. Di posisi ini teman-teman, dipukul pun oleh pion sebenarnya di posisi ini. Dan ketika dipukul bisa dari putih membuka lajur ini. Kalaupun diancam, maka yang terjadi harus peraduan dan cek. Akhirnya dia harus lari teman-teman, bukan? Ketika dicek lagi akan bertubi-tubi datangnya cek, dan ketika dia turun lagi ke posisi ini tentu checkmate. Atau misalnya di posisi dicek ini teman-teman dia lari ke atas, maka akan digarpu oleh menteri nantinya. Setelah digarpu oleh menteri dan dia dipaksa memukul pion, karena jika dia lari ke D3 akan datang gajah cek, dan ini bisa mat teman-teman. Baik, langkah jenius yang dimaksud tadi oleh Mekeltal setelah B5 ini teman-teman dijawab oleh putih dengan tidak memukul pion yang di B5, melainkan dia langsung menaikkan kuda ke D5 teman-teman. Di posisi ini langkah yang sangat aneh sebenarnya dilakukan oleh Mekeltal. Bahkan semua Grandmaster atau sekondan dari Mekeltal berpikir Mekeltal ini blunder di langkah ini teman-teman. Setelah kuda ini ke D5 teman-teman, jika di posisi ini dijawab oleh Mekeltal menteri ke D8, kuda kali F6 dan gajah kali F6, D kali C5 dan D kali C5, ini tidak ada keuntungan maupun kerugian dari kedua pemain. Artinya jelas sama-sama imbang. Terburuknya di sini akan mengancam benteng gajah akan ditarik mundur lagi. Dan ini tidak ada keuntungan sama sekali, hanya terjadi pertukaran, bukan? Baik, kembali ke posisi di saat putih menaikkan kuda ke D5 teman-teman. Langkah yang dimaksud tidak masuk akal dan semua mengatakan Tal punya langkah blunder dan seterusnya. Di sini langkah Mekeltal, dia memukul kuda yang di D5 teman-teman. Perhatikan, menteri Mekeltal yang di A5 hilang percuma. Dan tidak ada serangan berarti di sini. Akhirnya oleh putih diterima. Langkah apa ini? Maksudnya dari
para sekondan maupun para grandmaster saat itu. Langkah tidak masuk akal. Satu menteri hanya ditukar dengan satu kuda dan satu gajah. Jelas secara kualitas maupun secara tekanan unggul putih, teman-teman. Di posisi ini langsung memukul gajah yang di E3 dari kuda Mekeltal. Benteng ke C1 karena takut diancam, langsung dipukul pion yang di C4 oleh Mekeltal. Pelan-pelan ini sudah mulai agak sedikit kelihatan, tapi belum kelihatan mutlak dari langkah ini. Langsung dipukul oleh benteng. B kali C4 di sini dan kuda ke C1 berniat untuk mengambil pion yang di C4 dari langkah kuda ke C1 nih, teman-teman, karena diagonal gajah terang putih sudah terbuka. Benteng B8 dijawab oleh Mekeltal, membiarkan pion yang di C4 akhirnya dipukul oleh gajah. Di posisi ini langsung kuda ke B6 dengan maksud tujuan mengancam gajah ini, teman-teman. Dan setelah mengancam gajah ini, dari langkah putih, teman-teman, dia menurunkan ke B3. Langsung dipukul pion yang di D4, teman-teman, oleh Mekeltal. Dan setelah pion ini dipukul, ini sudah mulai agak terang bahwa tekanan dari langkah gajah memukul pion D4 ini tentu arahnya ke B2 target, dengan didukung oleh benteng yang di B8 ini, teman-teman. Di sini dari putih mulai khawatir dengan langkah itu, akhirnya dia menurunkan menteri ke D2. Setelah menteri ke D2, gajah kembali ke G7 lagi, karena dia khawatir dengan diancamnya nanti kuda ke E2. Kuda ke E2 dijawab oleh putih dan C4. Setelah diancam gajah ini, dia lari ke C2, teman-teman. C3, langkah taktis yang luar biasa dari Mekeltal ini, teman-teman. Jika di posisi ini dipukul oleh pion, maka dia harus kehilangan menteri. Baik, bagaimana kalau misalnya di posisi tadi C3 dipukul oleh kuda, maka yang terjadi kuda langsung ke C4, teman-teman. Jelas bahwa di sini mengancam menteri. Ketika di sini menteri bergeser balik mengancam, kuda akan dipukul pion yang di B2 sekaligus mengancam menteri. Di sini langkah bolak-balik yang akan dilakukan oleh putih tentu membuat dia kesulitan. Ketika dia bergeser untuk mempertahankan lajur diagonal menteri, misalnya dia bergeser ke posisi ini, maka yang terjadi adalah cek. Kemanapun dia lari, teman-teman, dari Raja Putih ini, dia harus kehilangan kuda lagi. Baik, langkah jenius C3 ini, teman-teman, membuat dari Milko Bobotsov berpikir panjang. Akhirnya dijawab dengan menteri ke D3. Langkah yang kurang akurat ini, teman-teman, tetap dilakukan karena pilihannya sangat sulit. C kali B2 di sini. Kuda ke D4 menghalangi lajur diagonal gajah ini, teman-teman. Gajah ke D7 untuk mencegah langkah kemungkinan kuda naik ke C6. Benteng ke D1 dilanjutkan dengan benteng F ke C8. Jelas, targetnya semakin jelas dari langkah Mekeltal, teman-teman. Gajah ke B3, kembali lagi ke posisi awal dia ditempatkan dengan target pion F7 nantinya. Kuda ke 4, teman-teman. Dia lagi-lagi mengajak pertukaran. Di posisi ini, teman-teman, jika kuda ke E2 langkah terbaiknya, maka datang gajah ke 6. Setelah gajah ini ke 6, F4 untuk menutup lajur itu, di sini langsung gajah ke B5. Setelah diancam menteri, tentu dia harus bergeser. Setelah bergeser, dipukullah kuda, dan ketika menteri memukul gajah, kuda ke C3 di sini langsung digarpu, teman-teman. Menteri dia harus hilang, kemanapun lari raja akan dipukul menteri ini. Tentu kalau sudah seperti ini mutlak kemenangan untuk Mekeltal. Kembali ke posisi kuda ke 4. Langkah taktis yang dimainkan ini, teman-teman, oleh Mekeltal. Dia langsung memukul kuda dengan gajah. Gajah kali gajah di sini
dan kuda ke B3, teman-teman. Benteng langsung ke C3. Di sini ancamannya dua sisi. Satu kuda dan satu menteri, teman-teman. Langkah terbaik memang benar dilangkahkan oleh Milko Bobotsov dengan memukul pion yang di A6, sekaligus dia mengancam gajah. Di posisi ini langsung dipukul oleh gajah, kuda yang di B3. A kali B3 karena ini merupakan langkah paksa, teman-teman. Dan di sini benteng B ke C8. Jelas targetnya adalah cek di C1. Jika di posisi ini, teman-teman, raja duluan menghindar dengan memukul pion, maka yang terjadi dia harus kehilangan menteri. Kemanapun lari raja ini, teman-teman, apakah dia kembali lagi ke G8, akan datang benteng memukul menteri sekaligus ancaman checkmate. Karena di posisi ini tidak bisa bergerak dari buah putih atau raja putih, teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat benteng ke C8. Langkah partai yang dilakukan oleh Milko Bobotsov, karena ini merupakan langkah yang sangat sulit pilihannya. Dia menurunkan menteri ke A3, teman-teman. Dilanjutkan dengan benteng ke C1, tetap cek di sini. Masih dilanjutkan oleh Milko Bobotsov dengan memukul benteng yang di C1. Benteng kali benteng di sini di partai dia langsung menyerah. Kenapa? Karena ancamannya tetap checkmate. Kemanapun lari raja ini tetap checkmate, teman-teman. Satu-satunya hanya bisa lari ke A2, dan ini cukup di closing, tidak perlu promosi. Bisa dia promosi tapi cukup dengan di closing benteng cek di A1 langsung mat. Apalagi dia promosi dengan menteri, tentu tambah mengenaskan. Di posisi ini mustahil untuk dilanjutkan. Kenapa dia menyerah di saat benteng kali C1 ini, teman-teman? Itulah alasannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sebagai analisa referensi King Indian Defense dari Mekkeltal varian Petrov ini, karena sangat tajam dan akurasinya sangat tinggi. Tapi untuk memberikan menteri di langkah yang tadi, teman-teman, itu sebaiknya dipertimbangkan dulu, karena saya secara pribadi pun tidak berani. Karena di posisi tadi kuda yang diangkat oleh putih ke D5 ini, teman-teman, langkah yang sangat tidak tentu arah sebenarnya. Di langkah ke-11 ini Mekkeltal memainkan kuda memukul kuda di sini, dan perhatikan di langkah ke-12 dia harus kehilangan menteri. Saya menyarankan, kalaupun teman-teman menjadikan referensi dari pembukaan King Indian Defense yang dimainkan oleh Mekkeltal varian Petrov ini, tapi tidak dengan membuang menteri di langkah ke-12 ini. Mungkin dengan varian lain itu lebih meyakinkan lah, mungkin gitu. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.